Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda, dan kita akan melihat situasi dan kondisi terjadinya kebakaran, yakni berada di Plaza Glodok, Jakarta Barat yang terjadi pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kebakaran yang terjadi pada pukul 9 malam kemarin ini juga masih terus berusaha untuk dipadamkan oleh pihak dari pemadam kebakaran. Sebanyak 36 unit mobil damkar dikerahkan. Namun sejumlah kesulitan ini dihadapi oleh pihak dari damkar, di mana akses dan juga bagaimana banyaknya material yang mudah terbakar. Kita akan langsung melihat situasi dan kondisi di sana. Pemirsa, kita akan langsung sapa, ada rekan Hamzah di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat pagi Hamzah. Bagaimanakah situasi dan kondisi di sana? Apakah api saat ini masih terus membumbung tinggi? Ya, selamat pagi Camar dan juga pemirsa, melaporkan dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Ini kami masih melihat bahwa kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza ini masih berlangsung hingga saat ini. Menurut pantauan kami di sekitaran pukul 5.30 pagi tadi, api ini menjadi besar lagi karena sebelumnya kami memantau bahwa api sudah sempat dapat dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran, namun pada 5.30 tadi sempat terjadi kebakaran lagi di beberapa bagian gedung. Kemudian saat ini sekitar 36 unit mobil pemadam kebakaran masih terus mencoba memadamkan api yang masih terlihat di lantai 7, 8, dan 9 gedung Glodok Plaza. Kami juga dapat memberitahu bahwa situasi saat ini asap yang ada di gedung ini masih terlihat. Dapat kami gambarkan juga situasi saat ini, pihak pemadam kebakaran masih menggunakan alat yaitu high pressure pump untuk memadamkan api yang berlokasi di lantai 7, 8, dan 9 gedung Glodok Plaza. Hingga saat ini kami memantau bahwa di lokasi ini masih tercium bau asap yang cukup menyengat, dan juga kami dapat menggambarkan bahwa situasi di sini material gedung yang terbuat dari kaca ini juga masih terus berjatuhan. Api hingga saat ini masih terlihat di beberapa titik, namun pihak pemadam kebakaran tampaknya sudah berhasil memadamkan sedikit titik api dan hanya tinggal nantinya akan melakukan pendinginan di lokasi. Sebelumnya dapat kami informasikan juga Camar dan juga pemirsa bahwa terdapat 9 orang yang tadi malam sempat terjebak di lantai 7 hingga 9 gedung Glodok Plaza. 9 orang ini merupakan pekerja yang bekerja shift malam di gedung Glodok Plaza. Kebakaran ini terjadi di sekitaran 21.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam tadi, dan hingga pagi ini pihak pemadam kebakaran nampaknya masih kesulitan dalam memadamkan api karena seperti yang bisa dilihat di layar kaca bahwa asap juga masih terus membumbung tinggi, dan juga pihak pemadam kebakaran nampaknya masih belum bisa masuk dan memeriksa apa sebenarnya penyebab pasti dari kebakaran ini. Menurut informasi yang kami dapatkan juga, pihak pemadam kebakaran ini menggunakan 2 strategi dalam memadamkan apinya, yaitu yang pertama dilakukan dari luar gedung seperti yang bisa dilihat oleh pemirsa saat ini. Pihak pemadam kebakaran menggunakan alat-alat seperti high pressure pump unit, kemudian fire stick, dan juga bronco skylight yang digunakan untuk memadamkan api dan untuk menjangkau area-area terdampak yang sulit jika dipadamkan secara langsung. Kemudian strategi kedua, pihak pemadam kebakaran dari Provinsi Jakarta ini juga meluncurkan personil yang menggunakan APD lengkap untuk dapat memasuki gedung untuk menjinakkan api dari area terdalam. Proses ini juga dinilai cukup berbahaya, sehingga pihak pemadam Provinsi Jakarta ini juga menurunkan sekitar 180 personel untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza kali ini. Berdasarkan informasi awal Camar dan juga pemirsa, bahwa kebakaran yang terjadi di gedung Glodok Plaza ini awalnya dimulai dari lantai 7, yang dimulai dari satu ruangan yang merupakan tempat hiburan dan merembet ke parkiran yang berada di sebelahnya, dan
pada akhirnya membakar 3 lantai yang berada di gedung Glodok Plaza. Api yang bermula dari lantai 7 ini cepat menyebar ke lantai 8 dan juga 9 karena material gedung yang mudah terbakar. Dan bisa dilihat juga bahwa kaca-kaca yang ada di gedung Glodok Plaza kali ini sudah banyak yang berjatuhan seperti itu melalui proses pemadaman yang dilakukan oleh pemadam kebakaran Provinsi Jakarta. Hingga saat ini kami masih belum menerima informasi terkait dengan apa penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza Jakarta Barat kali ini, karena pihak Gulkarmat DKI Jakarta pun masih belum bisa melakukan penyelidikan secara langsung dan secara intensif masuk ke gedung, karena seperti yang bisa dilihat oleh pemirsa bahwa hingga saat ini asap hitam masih terlihat di dalam gedung. Sebelumnya kami juga sempat bertanya kepada pihak-pihak lain seperti PMI dan pemadam kebakaran yang bekerja di lokasi terkait dengan apakah ada korban jiwa dalam kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat ini. Namun pihak PMI pun masih belum bisa memastikan terkait dengan korban jiwa, karena jika berbicara terkait dengan korban yang sebelumnya sempat terjebak yang merupakan 9 orang pekerja, ini sudah dapat dievakuasi pada Rabu malam tadi. Hingga saat ini pihak pemadam kebakaran masih mencoba lagi untuk memadamkan api yang berlokasi di lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza. Karena nampaknya titik api ini sulit dijangkau sehingga petugas masih kesulitan untuk bisa memeriksa langsung dan melakukan pendinginan di area Glodok Plaza. Menurut pantauan kami, Camar dan juga pemirsa, selain api ataupun asap hitam yang masih terlihat di gedung Glodok Plaza ini, puing-puing yang merupakan kaca dan juga besi ini sudah terlihat banyak dan berserakan di sekitaran gedung yang merupakan lokasi kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Kami juga nantinya akan mencoba mencari tahu terkait dengan informasi lebih lanjut, apakah ada korban luka maupun korban jiwa yang berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza kali ini. Pihak pemadam kebakaran pun masih belum mengetahui apa penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi di gedung Glodok Plaza kali ini. Dapat kami informasikan juga, Camar dan juga pemirsa, bahwa sebelumnya kami sempat bertanya kepada beberapa saksi ataupun warga yang ada di sekitaran lokasi yang juga sudah melihat kebakaran ini sejak malam tadi. Warga ini bersaksi ataupun menyebutkan bahwa api yang membakar lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza ini sudah sempat padam sebelumnya. Jadi api ini sudah beberapa kali sempat padam, namun ketika petugas pemadam kebakaran dari Provinsi Jakarta ini ingin mencoba masuk dan melakukan pendinginan, titik api kemudian besar kembali. Jadi hingga saat ini kami masih belum bisa memastikan pihak pemadam kebakaran akan melakukan penyemprotan ke lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza ini hingga kapan, karena kami juga masih melihat bahwa asap yang mengepul di gedung Glodok Plaza ini masih terlalu pekat dan masih belum bisa dihilangkan. Ini menandakan bahwa masih terdapat beberapa titik api yang menyebabkan asap masih membumbung tinggi hingga saat ini. Hamzah, kita lihat di layar kaca bahwa ini proses pendinginan masih dilakukan, dan seperti yang Anda sampaikan tadi dengan menggunakan high pressure water pump, apakah ini cukup efektif untuk bisa memadamkan api dari gambar yang kita lihat saat ini? Ya, Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa alat yang digunakan oleh pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta atau high pressure pump kali ini yang digunakan
ini tampaknya cukup efektif karena kebakaran ataupun titik api yang menjadi pusat awal dari kebakaran gedung Glodok Plaza yang berlokasi di lantai 7 hingga lantai 9 ini cukup tinggi, dan untuk pemadam kebakaran dapat masuk ke lokasi atau titik api secara langsung ini resikonya masih cukup tinggi. Dapat kami informasikan juga sebelumnya bahwa pihak pemadam kebakaran ini melakukan 2 strategi, yaitu yang pertama yang bisa dilihat oleh pemirsa di layar kaca bahwa high pressure pump unit kali ini masih terus menyemprotkan api. Jika berbicara terkait keefektifan high pressure pump ini, dapat kami informasikan bahwa api yang sebelumnya terlihat di pukul 5.30 ini sudah berhasil dipadamkan. Namun hingga saat ini menurut pantauan kami asap masih terus membumbung, sehingga pihak pemadam kebakaran pun masih terus mencoba untuk melakukan penyemprotan menggunakan high pressure unit. Hal ini dilakukan karena pihak pemadam kebakaran tidak bisa langsung menerjunkan personilnya untuk dapat masuk ke lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza. Karena dapat kami informasikan juga Camar dan juga pemirsa bahwa material gedung yang terbuat dari kaca dan juga besi serta kayu ini rentan untuk terbakar dan jatuh. Tadi menurut pantauan kami juga terdapat masih ada suara-suara ataupun berjatuhannya material seperti kaca dan juga besi ke bawah saat pihak pemadam kebakaran melakukan pemadaman hingga saat ini. Dapat dilihat juga di layar kaca Anda, Camar dan juga pemirsa, bahwa saat ini pihak pemadam kebakaran ini melakukan penyemprotan air ke titik api yang sudah tidak terdapat kaca. Hal ini dikarenakan material kaca yang melindungi bagian gedung dari Glodok Plaza ini sudah pecah dan juga berjatuhan ke area sekitar gedung Glodok Plaza. Baik, Hamzah. Kami juga sebelumnya Ya, Hamzah, dari visual yang kita lihat saat ini, apakah betul ini adalah lantai 7, 8, dan juga 9 yang paling parah terjadi kebakaran, Hamzah? Ya, Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan kami sebelumnya juga sempat bertanya kepada beberapa pihak, yaitu warga sekitar dan juga pihak pemadam kebakaran, bahwa saat ini yang terlihat di layar kaca ini merupakan lantai 7 hingga 9 gedung Glodok Plaza. Ini merupakan lantai tertinggi dari gedung dikarenakan sebelumnya terjadi ataupun munculnya titik api di lantai 7 yang saat ini sedang dilakukan penyemprotan oleh pihak pemadam kebakaran. Hamzah, dari pukul 9 malam sampai dengan saat ini pukul 6.14 waktu Indonesia Barat, artinya hampir 10 jam proses pemadaman dilakukan. Apa sebetulnya tantangan utama yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran dalam upaya memadamkan api? Apakah adanya kesulitan akses yang dihadapi atau mengenai kekurangan atau ketersediaan dari alat dan juga personel, atau seperti apa, Hamzah? Atau memang karena kebakarannya cukup besar? Ya, Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sekitar 36 unit dan juga 180 personil pemadam kebakaran ini mencoba memadamkan api sejak pukul 9 malam tadi. Tantangan terbesar yang dapat kami informasikan kali ini ataupun yang dapat terlihat dari lokasi di Glodok Plaza Jakarta Barat ini memang yaitu titik api yang berada di lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza, yang merupakan titik yang cukup tinggi, sehingga pihak pemadam kebakaran walaupun menggunakan APD lengkap ini tidak dapat langsung memasuki titik gedung, ditambah dengan material gedung yang terbuat dari kaca dan juga besi yang rapuh dan juga rentan untuk dapat terjatuh dan juga terbakar. Ini membuat pihak pemadam kebakaran masih belum bisa melakukan pendinginan secara langsung. Hal ini juga yang menyebabkan terdapat api yang kembali berkobar pada sekitaran pukul 5.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Karena kami juga sempat bertanya sebelumnya kepada warga sekitar, api sempat dapat dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran pada Rabu malam,
Namun pada Kamis pagi tadi sekitaran 5.30 waktu Indonesia Barat ini api kembali menyala dan pihak pemadam kebakaran kembali kesulitan untuk dapat melakukan pendinginan dan dapat melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dapat dilihat juga Camer dan juga pemirsa bahwa saat ini api yang sebelumnya sempat membesar ini sudah tidak terlihat di gedung lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza Jakarta Barat, karena hingga saat ini pun pihak pemadam kebakaran masih menggunakan high pressure pump unit untuk mencoba memadamkan titik-titik api yang sebelumnya masih berkobar. Asap yang kami lihat saat ini sudah cukup berkurang dibandingkan dengan saat pagi tadi kami memantau di mana api masih membakar lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza. Camat. Baik Hamzah, ini kami melihat dengan jelas dari visual yang Anda sajikan bersama dengan kameramen berkaitan dengan high water pressure yang kalau kita bisa lihat ini cukup efektif dari yang Anda sampaikan tadi. Namun dari laporan rekan Anda sebelumnya, rekan Ismailia menyebutkan ada sejumlah orang ataupun juga pengunjung yang sudah berhasil dievakuasi. Apakah Anda mendapatkan informasi terbaru mengenai apakah ada korban terbaru atau masyarakat yang akhirnya dievakuasi pada pagi hari ini? Ya, Camer dan juga pemirsa, betul sekali. Sebelumnya pada Rabu malam ini diinformasikan bahwa terdapat sekitar 9 orang yang merupakan pekerja di gedung Glodok Plaza ini sempat terjebak ketika kebakaran terjadi. Namun 9 orang ini berhasil dievakuasi oleh pihak-pihak dari pemadam kebakaran maupun Palang Merah Indonesia menggunakan skylift, alat yang juga digunakan untuk menjangkau titik tinggi yaitu lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza. Sebelumnya 9 korban yang terjebak ini dapat kami informasikan sudah dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing, dan untuk terkait jumlah korban terbaru seperti korban jiwa dan juga korban luka-luka sebelumnya kami sudah mencoba bertanya dan mencari informasi kepada pihak Palang Merah Indonesia dan juga pihak pemadam kebakaran. Namun pihak PMI dan juga Damkar masih belum bisa memastikan terkait dengan apakah masih ada orang yang terjebak maupun korban jiwa dari kejadian kebakaran di gedung Glodok Plaza kali ini, karena dapat kami informasikan kembali bahwa pihak dari Palang Merah Indonesia, pihak pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta dan juga Gulkarmat DKI Jakarta ini masih belum bisa menjangkau lantai 7 hingga lantai 9 secara langsung dan melakukan penyelidikan mendalam secara langsung. Hal ini dikarenakan seperti yang terlihat di layar kaca Anda bahwa api maupun asap ini masih terus memadati maupun masih terus membumbung, dan terlihat bahwa asap hitam ini masih belum bisa berhenti keluar dari lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza. Nantinya kami juga akan mencoba mengupdate terkait dengan apakah ada jumlah korban terbaru dari kejadian kebakaran hingga saat ini. Namun kami juga bersama dengan pihak pemadam kebakaran dan juga pihak Palang Merah Indonesia dan juga Gulkarmat masih mencoba terus memantau secara langsung kejadian kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Camar. Baik Hamzah, apakah ada upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mencegah perambatan api ke area lain di gedung? Karena kalau kita lihat gedung dari Plaza ini cukup berdekatan dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Ya, Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait dengan bagaimana cara petugas untuk mencegah perambatan api yang terjadi di gedung Glodok Plaza kali ini. Dapat dilihat bahwa saat ini yang merupakan ataupun yang masih terus disemprot oleh pemadam kebakaran merupakan titik api terakhir, karena sebelumnya ada gedung yang berdekatan dengan Glodok Plaza ini yang terbuat dari material kaca ini sebelumnya juga sempat terbakar. Namun pihak pemadam kebakaran dan juga pihak kepolisian saat ini sudah menggunakan ataupun sudah memasang polis lain sehingga pihak pemadam kebakaran dan juga pihak-pihak terkait dapat
mengamankan maupun dapat menyemprotkan api ke titik terakhir yang saat ini terlihat sudah berhasil dipadamkan apinya, Camar dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan juga saat ini bahwa pihak pemadam kebakaran sedang mencoba masuk secara langsung menggunakan skylift yang sebelumnya juga digunakan untuk mengevakuasi 9 korban yang merupakan pekerja yang sempat terjebak di lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza. Dapat disaksikan juga oleh pemirsa bahwa saat ini sekitar 2 personil pihak pemadam kebakaran yang menggunakan APD lengkap ini mencoba untuk masuk maupun memeriksa apakah titik api yang berlokasi di lantai 7 hingga lantai 9 ini sudah dapat dimasuki ataupun sudah aman untuk dapat dimasuki secara langsung. Dan dapat dilihat juga Camar dan juga pemirsa bahwa pihak pemadam kebakaran saat ini mencoba memasuki gedung Glodok Plaza yang terbakar sebelumnya hingga Kamis pagi tadi. Ini merupakan upaya lanjutan dari pihak pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta untuk dapat melakukan proses pendinginan seperti itu. Proses pendinginan ini umum dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran setelah api yang sebelumnya besar maupun membumbung tinggi membakar suatu tempat. Ini proses pendinginan akan dilakukan, di mana pihak pemadam kebakaran akan langsung memeriksa dan mencoba mematikan titik-titik api kecil yang berpotensi untuk dapat menyalakan kembali api di dalam gedung. Saat ini pihak pemadam kebakaran juga masih mencoba masuk dengan menjebol kaca yang ada di gedung Glodok Plaza. Dapat disaksikan juga Camar dan juga pemirsa bahwa pihak pemadam kebakaran yang beranggotakan 2 personil ini mencoba membobol kaca yang melindungi gedung Glodok Plaza untuk dapat masuk secara langsung ke dalam gedung dan juga mencoba melakukan proses pendinginan agar titik-titik api ini bisa segera diatasi maupun dipadamkan dan tidak menimbulkan kebakaran lanjutan, dan juga nantinya diharapkan dapat mencegah api untuk dapat merembet ke gedung lainnya. Hingga saat ini pihak pemadam kebakaran dapat dipantau bahwa masih terus mencoba membobol kaca yang melingkupi gedung Glodok Plaza untuk dapat masuk secara langsung. Dapat disaksikan juga pemirsa bahwa ini merupakan aksi yang cukup berbahaya dari pemadam kebakaran karena asap yang terlihat masih cukup tebal, dan pihak pemadam kebakaran masih terus mencoba mencari titik masuk yang aman untuk dapat langsung memeriksa ke dalam dan melakukan proses pendinginan di gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Ini dapat kami gambarkan juga bahwa pihak pemadam kebakaran sepertinya sudah bisa memecahkan beberapa kaca dari jendela di gedung Glodok Plaza ini. Dan puing-puing dari kaca pun dapat dilihat bahwa masih berjatuhan dari gedung Glodok Plaza di lantai 7 hingga lantai 9, yang saat ini masih terlihat bahwa asap hitam ini masih terus keluar dari dalam gedung. Proses pendinginan secara langsung ini dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran menggunakan alat pelindung diri lengkap yang biasanya digunakan personel pemadam kebakaran untuk dapat masuk dan langsung memeriksa titik api di dalam gedung. Hingga saat ini dapat kami informasikan juga bahwa pihak pemadam kebakaran yang beranggotakan 2 personil yang menggunakan alat skylift yang sebelumnya juga digunakan untuk mengevakuasi 9 korban yang sempat terjebak di dalam gedung ini masih terus mencoba untuk memeriksa dan kembali naik ke lantai selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa titik-titik api yang ada di dalam gedung Glodok Plaza ini dapat dipadamkan dan tidak membuat perembetan api lebih lanjut ke gedung-gedung yang berlokasi di sekitaran gedung Glodok Plaza. Dapat dilihat juga Camar dan juga pemirsa bahwa asap
hitam ini kembali keluar dari kaca yang sebelumnya sudah dibobol oleh pihak pemadam kebakaran untuk dapat masuk dan memeriksa secara langsung. Asap hitam ini juga dari tempat kami melaporkan di bawah ini masih tercium dan asap ini cukup menyengat. Oleh karena itu pihak pemadam kebakaran membutuhkan APD lengkap untuk dapat langsung memeriksa dan mendekati gedung yang menjadi lokasi kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Baik, pemirsa, kita masih melihat bagaimana situasi dan kondisi dari pemadaman api untuk kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Pemirsa, dapat dilihat di layar kaca, petugas Gulkarmat dan juga damkar ini masih terus berusaha memadamkan api, dan berdasarkan informasi yang didapat dari rekan Hamzah yang bertugas saat ini di TKP dengan menggunakan teknik high water pressure dan untuk memadamkan sejumlah titik api. Adapun pemadaman dilakukan berfokus pada lantai 7, 8 dan juga 9. Lantai 7 pemirsa diketahui sebagai lantai titik pertama kali api muncul, yakni di sebuah tempat hiburan. Kemudian merambat ke lantai 8 dan juga 9. Kemudian juga tadi ada rekan Ismalia yang juga menyampaikan bahwasanya terdapat 9 orang yang terjebak dan telah berhasil dievakuasi pada malam kemarin. Pemirsa, untuk diketahui bahwasanya kebakaran yang saat ini masih terus dilakukan pemadaman serta nantinya akan dilakukan pendinginan, ini terjadi pada pukul 9 malam tadi, pada Rabu malam, dan memang masih belum bisa dipadamkan sampai dengan saat ini. Ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh pihak Gulkarmat beserta dengan tim damkar tambahan dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Timur. Seperti yang disampaikan oleh rekan Ismalia, adalah berkaitan dengan material yang mudah terbakar. Kemudian juga petugas agak kesulitan untuk menjangkau titik api karena tinggi lantai, yakni ada di lantai 7, 8, dan juga 9. Sementara untuk pemadaman yang saat ini Anda saksikan, sekali lagi dengan menggunakan high water pressure, dan petugas dari Gulkarmat menggunakan skylift untuk bisa mencapai ketinggian sesuai dengan lantai yang terbakar. Sebelumnya pemirsa, terdapat 29 unit mobil damkar yang dikerahkan untuk memadamkan api, kemudian juga ditambahkan dari pihak damkar Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Utara ke lokasi, sehingga total ini lebih dari setidaknya 220 petugas memadamkan api. Apabila kita lihat di layar kaca pemirsa, di samping kanan layar kaca Anda atau yang Anda saksikan saat ini, api sudah tidak lagi terlihat meskipun asap masih membumbung tinggi. Pada pukul 5 pagi tadi pemirsa, saat rekan Ismalia Maidasari melaporkan, api ini masih membumbung tinggi dan juga berkobar. Mengingat sekali lagi adanya kesulitan yang dihadapi oleh pihak dari Gulkarmat, yakni ketinggian dari bangunan, yakni bangunan lantai 7, 8, dan juga 9. Dan informasi terbaru ternyata kebakaran juga merembet di satu lantai di bawahnya, yakni di lantai 6. Meski begitu, penyebab dari kebakaran masih belum diketahui, namun yang pasti diduga kebakaran dimulai ataupun juga muncul titik api di lantai 7 di salah satu tempat hiburan malam. Upaya pemadaman api sampai dengan saat ini masih terus dilakukan pemirsa, di mana tadi ada satu petugas Gulkarmat yang berusaha untuk menjebol kaca dan juga masuk untuk melakukan pendinginan. Kebakaran pemirsa diduga sekali lagi berasal dari sebuah tempat hiburan malam di lantai 7. Dari sana api ini menjalar sangat cepat dan juga menyebabkan kebakaran hebat. Sterilisasi kawasan pemirsa dilakukan oleh pihak Gulkarmat agar bisa mengamankan situasi dan kondisi dan bisa lebih leluasa untuk tim Gulkarmat
memadamkan api. Adanya material kayu dan juga kaca yang mudah terbakar dan juga mudah pecah. Dan rekan Ismailia juga menyampaikan ada sejumlah puing-puing kebakaran yang terbakar. Ini jatuh mengenai salah satu dari puluhan mobil damkar dan sempat terjadi kebakaran namun berhasil dipadamkan. Kebakaran ini pemirsa terjadi pada pukul 9 malam, merambat ke lantai 6 gedung dan juga ke lantai 8 serta lantai 9. Total artinya ada 4 lantai yang terbakar setidaknya yang saat ini berusaha untuk dipadamkan oleh pihak dari Gulkarmat. Dan pemirsa, dari 20 unit mobil damkar ini ditambahkan sejumlah unit damkar dan juga 120 personil untuk bisa memadamkan api. Malam tadi pemirsa ada penyelamatan yang dilakukan untuk sejumlah pengunjung yang terjebak kebakaran di bangunan gedung Glodok Plaza. Terdapat 9 orang yang berhasil diselamatkan yang sempat terjebak dalam insiden kebakaran ini dan sudah berhasil dievakuasi pada Rabu malam. Dan diketahui pemirsa bahwasanya ke-9 orang tersebut terdiri dari pekerja dan juga pengunjung dari Glodok Plaza. Dan tentunya sampai dengan saat ini penyisiran masih terus dilakukan apakah masih ada korban yang terjebak di dalam bangunan ataupun tidak. Namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh rekan Hamzah dan juga rekan Ismailia Meidasari, bahwasanya sampai dengan saat ini tidak ada penambahan korban yang dievakuasi. Dan tentunya kita berharap bahwasanya tidak ada korban yang terjebak di dalam karena api begitu sangat parah untuk bisa membakar keseluruhan gedung terutama di lantai 7, 8 dan juga 9. Dan juga telah dikonfirmasi oleh PLT Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan bahwa titik api ini diduga berasal dari diskotik yang berada di lantai 7. Namun untuk penyebab dari kebakaran sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi ataupun juga informasi yang terus kami usahakan untuk dapat. Dan pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda bangunan dari Glodok Plaza yang mayoritas ini dari kayu, besi dan juga kaca yang mudah pecah. Sehingga tadi rekan Ismailia Meidasari menyampaikan bahwasanya ada sejumlah puing-puing kaca yang pecah dan juga kayu-kayu yang berjatuhan ke bawah sehingga sangat riskan apabila masih ada masyarakat ataupun juga pengunjung yang masih berada di sekitaran lokasi sehingga dilakukan sterilisasi sejak malam tadi saat proses pemadaman api dilakukan. Dan situasi ataupun juga kondisi dari gedung lantai 7, 8 dan juga 9 yang Anda saksikan saat ini juga cukup parah. Material kayu, besi, dan juga kaca yang sudah rusak dan pecah. Jadi main tunggu-tungguan aja lu pada dah. Di sisi kanan depan, pemirsa tadi saat pihak dari Gulkarmat berusaha untuk menerobos masuk untuk melakukan pendinginan, sampai saat ini masih terlihat asap di sekitaran gedung. Namun situasi ini jauh lebih baik dan juga cukup berbeda apabila kita bandingkan dengan pada dini hari tadi atau pada pukul 5 pagi di mana api masih terus membumbung tinggi. Meski begitu pemirsa, pihak dari Gulkarmat ini menyampaikan bahwasanya sumber air cukup memadai sehingga kita bisa lihat bahwasanya pemadaman yang dilakukan dengan menggunakan high water pressure ini cukup efektif untuk bisa memadamkan api di lantai 7, 8 dan juga 9.
Pemirsa, untuk diketahui bahwasanya Plaza Glodok ini menjadi salah satu destinasi yang terletak di kawasan Glodok, Jakarta Barat, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang memiliki sejarah panjang bagi sebagian kawasan pedagang, terutama di wilayah Jakarta, karena biasa digunakan untuk berbagai aktivitas. Plaza Glodok, pemirsa, sebelumnya diketahui sebagai pusat elektronik dan juga gadget seperti komputer, laptop, ponsel, kamera, dan juga aksesoris elektronik. Kemudian juga sebagai pusat hiburan, seperti yang disampaikan oleh rekan Hamzah bahwasanya api berasal dari lantai 7, yakni sebuah diskotik, diduga menjadi titik awal mula api muncul. Di dalam Glodok Plaza ini, pemirsa, juga terdapat banyak kios-kios pedagang yang menjual berbagai produk seperti barang elektronik, suku cadang, peralatan rumah tangga, hingga kebutuhan sehari-hari. Beruntung kebakaran terjadi pada pukul 9 malam, di mana hampir menuju jam operasional selesai sehingga tidak terlalu ramai, sehingga hanya ada 9 orang saja yang terjebak dan juga beruntungnya berhasil dievakuasi. Pemirsa, rekan Hamzah tadi menyampaikan bahwasanya petugas ini bergantian untuk melakukan proses pemadaman api. Setidaknya lebih dari 220 personil dikerahkan secara bergantian dari pukul 10 malam tadi. Pemirsa, lantai 7, 8, dan juga 9 juga diketahui sebagai lantai ruang hiburan, kemudian juga restoran dan juga tempat makan. Sementara untuk lantai dasar ini merupakan tempat bisnis dan juga perkantoran serta tujuan wisata belanja yang dijadikan dalam satu gedung. Yang Anda lihat di layar kaca, pemirsa, adalah dua teknik yang dilakukan, yakni merupakan alat skylift dan juga dengan teknik high water pressure untuk bisa memadamkan api. Kalau kita lihat di layar kaca, pemadaman api dengan menggunakan air ini sudah tidak dilakukan. Berbeda dengan situasi pada pagi hari tadi, di mana rekan Hamzah menyampaikan pemadaman api dengan high water pressure ini berfokus pada lantai 7, 8, dan juga 9, meskipun ternyata ada sejumlah bangunan atau puing-puing yang juga ikut terbakar di lantai 6 atau satu lantai di bawah lantai titik awal mula api, yakni pada lantai 7. Pemirsa, sekali lagi yang Anda saksikan di layar kaca adalah situasi terkini dari Glodok Plaza yang sudah berhasil dipadamkan oleh pihak Gulkarmat. Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh rekan Ismailia Meidasari, adanya penambahan personil sekitar 6 mobil damkar, baik dari Gulkarmat Damkar Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi pada pukul 9 malam, artinya apabila kita tarik dari waktu tersebut, ini sudah berlangsung hampir 10 jam dan api berhasil dipadamkan saat ini. Biasanya, pemirsa, setelah api berhasil dipadamkan akan dilakukan pendinginan atau pengecekan secara manual kepada titik-titik yang terjadi kebakaran agar tidak kembali atau memastikan tidak ada percikan api yang masih menyala. Kebakaran terjadi pada pukul 9, kemudian dengan sigap tim Gulkarmat datang
Bahkan hingga dengan pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, ini api masih atau justru semakin merembet ke area lain. Rekan Ismalia Medasari yang juga memantau pada malam hari tadi menyebut bahwasanya sudah terjadi perembetan dari lantai 7 ke lantai 8 dan juga lantai 9. Pemirsa, nampaknya pihak dari Gulkarmat ini kembali menggunakan high water pressure untuk bisa kembali memadamkan api. Dengan kerjasama yang luar biasa, kita bisa lihat pemantauan yang dilakukan dengan menggunakan skylift untuk memastikan apakah masih ada percikan ataupun juga nyala api yang diharapkan bisa dimatikan atau bisa dipadamkan. Dan nampaknya pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca, ini adalah lantai 7, di mana lantai pertama kali api muncul. Dan ada 2 lantai di atasnya, yakni lantai 8 dan juga lantai 9. Namun nampaknya petugas dari Gulkarmat ini betul-betul memfokuskan pemadaman api kepada lantai 7, yakni lantai titik api mula berasal dari sebuah tempat hiburan malam. Namun sekali lagi adanya perlambatan ataupun juga merembetnya kebakaran pada malam tadi sekitar pukul 1 yang menyebabkan situasi menjadi semakin parah. Pemirsa, high water pressure yang digunakan seperti disampaikan oleh PLT dari Sudin Gulkarmat Jakarta juga menyampaikan bahwa mereka pihaknya juga sudah cukup memadai untuk suplai air yang digunakan. Pada malam hari tadi pemirsa, dari lantai 7 memang sudah ada potensi akan merambat ke lantai 6, tidak hanya ke lantai yang ada di atas, namun juga lantai yang ada di bawah dari titik api. Nunggu disapa. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana situasi dan kondisi terbaru dari Glodok Plaza yang terbakar pada malam hari tadi. Kita akan kembali terhubung dengan rekan Hamzah di sana. Selamat pagi Hamzah. Anda bisa jelaskan bagaimana situasi dan kondisi di sana serta apa saja usaha yang telah dilakukan oleh pihak damkar untuk bisa memadamkan api? Kita akan coba kembali terhubung dengan rekan Hamzah. Jakarta. Ya, silakan rekan Hamzah dengan laporan Anda. Ya, Camar dan juga pemirsa, saat ini pihak pemadam kebakaran ini sudah berhasil memadamkan api yang membumbung tinggi sejak malam tadi. Pihak pemadam kebakaran saat ini masih mencoba untuk masuk dan melakukan proses pendinginan. Untuk dapat mengetahui ataupun dapat menggambarkan situasi sejak malam tadi, kami sudah bergabung bersama dengan salah satu saksi mata yang juga sudah memperhatikan kebakaran di Glodok Plaza sejak malam tadi. Selamat pagi, dengan Mas siapa Mas? API. Oke, Mas API, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang dilihat Mas pada saat kebakaran sejak malam tadi Mas? Ya, pertama semalam sekitar jam 10-an baru kelihatan asap kecil ya. Dan saya kira cuma kebakaran kecil aja. Tapi semakin malam api semakin gede. Begitu sampai jam 1, jam 2 belum padam-padam juga. Sampai jam 3, sampai sekarang juga asap masih menyala ya. Oke, Mas Safi, apakah sebelumnya Mas, karena rumahnya di sekitar sini, apakah ada sempat terdengar ledakan dari lokasi sebelum terjadinya kebakaran, Mas? Awalnya nggak ada, cuma saat kebakaran ledakan banyak, mungkin dari
barang-barang atau tabung gas, ada ledakan. Oke, menurut kalau sepengetahuan Mas Safei ini, sejak malam tadi, apakah api sempat dipadamkan lalu nyala kembali? Karena kami sempat mendapatkan informasi itu, Mas. Ya, ini kan api ada beberapa titik ya. Jadi pemadam tuh fokus titik pertama, titik yang lain ada kebakaran lagi. Ada berapa? 3 titik ya. Oke, tadi malam Mas Safei sempat berapa kali untuk mengecek ke sini, Mas, melihat kebakaran ini, Mas? 2 kali ya. 2 kali, jam 1 sampai jam 2-an. Masih. Oke, Mas Safei, apakah tadi malam menurut pantauan Mas Safei sendiri ini pihak pemadam kebakaran ini sudah ramai seperti yang sekarang, Mas? Semalam lebih ramai banget semalam. Sekarang mungkin udah pada sekolah, juga ada sekolahan, udah diliburin ya. Oke, terima kasih banyak Mas Safei. Itu dia Camar dan juga pemirsa informasi dari saksi mata yang berlokasi tidak jauh dari gedung Glodok Plaza, karena menurut penuturan saksi mata ini di jam 1 dan jam 3 titik api ini sempat berpindah karena gedung Glodok Plaza ini dapat disaksikan juga sebelumnya ketika pemadam kebakaran memadamkan api ini terbagi ke dalam 3 bagian yang merupakan masih kesatuan dari gedung Glodok Plaza sendiri. Titik api yang merupakan ataupun yang dilindungi oleh kaca jendela ini merupakan titik terakhir menurut penuturan saksi yang terbakar, karena sebelumnya gedung yang berada di paling belakang tempat saya melaporkan saat ini merupakan titik pertama dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Kemudian api ini menyebar ke gedung yang bermaterialkan kaca. Dapat kami perlihatkan juga saat ini pemirsa bahwa pihak pemadam kebakaran ini nampaknya sudah berhasil untuk masuk ke dalam gedung Glodok Plaza untuk dapat melakukan proses pendinginan secara lebih lanjut. Karena sebelumnya di sekitaran pukul 5.30 waktu Indonesia Barat menurut pantauan kami sejak kami hadir di sini juga api masih terus membumbung tinggi, namun saat ini hanya tinggal tersisa asap hitam yang terlihat keluar dari beberapa titik yang ada di gedung kaca yang merupakan salah satu bagian juga dari Glodok Plaza yang ada di Jakarta Barat kali ini. Pihak pemadam kebakaran yang dibantu dengan alat Bronco Skylight. Tadi kami sempat bertanya kepada pihak pemadam kebakaran bahwa alat yang saat ini digunakan oleh pihak pemadam kebakaran untuk dapat memeriksa dan masuk secara langsung ke titik maupun ketinggian lantai 6, 7, 8, dan 9 ini merupakan alat yang bernama Bronco Skylight, yang merupakan alat khusus yang digunakan oleh pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran di gedung-gedung yang cukup tinggi dan sulit dijangkau untuk langsung dapat dipadamkan oleh personel pemadam kebakaran secara langsung. Saat ini pihak pemadam kebakaran juga masih terus menggunakan alat ini, yaitu Bronco Skylight, untuk terus mencoba masuk maupun mematikan titik api dari luar. Karena yang bisa dilihat juga material kaca, kayu, dan juga besi yang terdiri di bangunan ini juga mudah terbakar dan juga mudah pecah, sehingga pihak pemadam kebakaran ini masih terus mencoba dan kesulitan untuk dapat langsung melakukan proses pendinginan dan mematikan titik-titik api yang berpotensi untuk kembali terjadi menyalanya api di gedung Glodok Plaza lantai 6 hingga lantai 9 kali ini. Saat ini menurut pantauan kami di sekitaran lokasi bahwa pihak pemadam kebakaran dibantu dengan Gulkarmat dan juga pihak kepolisian ini masih terus mengamankan dan memasang parameter dan juga polis line untuk dapat mengamankan dan mencegah api agar tidak merembet ke gedung-gedung yang berada maupun bersebelahan dengan gedung Glodok Plaza. Tadi menurut penuturan dari saksi dan juga warga sekitar ini, sebelum kebakaran tidak ditemukan adanya ledakan ataupun tidak terdengar adanya ledakan, namun Baik, rekan Hamzah, terima kasih atas informasinya. Nanti kita akan terhubung kembali dengan Hamzah dari Glodok Plaza, dari TKP kebakaran. Namun pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait dengan kebakaran di Glodok Plaza, kita telah terhubung dengan Syarifuddin, Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Syarifuddin. Selamat pagi Pak. Baik, Pak Syarifuddin,
ini situasi dan kondisi di Glodok Plaza ini sudah mulai terkendali dan kita lihat memang masih terus dilakukan pemadaman meskipun api sudah tidak terlihat, namun asap masih membumbung tinggi. Bisa Anda jelaskan sebetulnya apa yang terjadi? Apakah sudah diketahui penyebab kebakaran pada malam hari tadi, Pak? Untuk penyebabnya kita belum bisa memastikan, tapi dalam upaya ini kita tetap pemadaman dulu karena kalau kita berfokus awalnya karena ada korban yang terlibat. Awalnya kita fokus untuk penyelamatan korban. Alhamdulillah untuk 9 orang sudah bisa kita evakuasi mulai mobil beruntung, mobil tangga. Dan alhamdulillah aman semua, sudah dipulangkan masing-masing, hanya sesak napas, dikasih oksigen, kemudian sudah kita pulangkan. Kemudian untuk kebakaran selanjutnya karena memang bahan yang mudah terbakar, perambatan cukup dengan gaspol itu agak yang terbakar adalah di lantai 7 awal, melambat ke lantai 8 dan 9. Ya, karena ini karena memang tempat lantai 7 dan 8 menurut pengelola gedung dan ini adalah tempat karaoke, diskotik dan kafe di sana. Baik, artinya seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami di lapangan juga bahwasanya ini terjadi di lantai 7 titik awalnya ya Pak Syarifudin ya. Iya. Lantas bagaimana dengan tantangan yang dihadapi Pak? Ini mengingat cukup tinggi ya Pak ya dibandingkan dengan kebakaran-kebakaran biasanya lantai 7, 8 dan juga 9, atau apa kendala yang dihadapi oleh petugas pada malam hari tadi, Pak? Kendalanya gini, Pak. Karena memang ini tempat karaoke, diskotik, dan ini yang dipenuhi dengan gaspol, itu barang yang sangat mudah sekali terbakar dan penjalanan sangat cepat sekali. Jadi dengan hitungan menit, 30 menit, udah langsung menyebar terus, Pak. Sampai 1 jam itu sudah menyebar ke seluruh area diskotik dan kafe itu. Karena di lantai 7 dan 8 informasi memang areanya diskotik dan kafe serta karaoke. Baik, artinya memang banyak sekali material yang mudah terbakar di diskotik ataupun juga tempat hiburan malam tersebut sehingga api sangat mudah menyebar begitu ya Pak ya. Lantas strategi yang dilakukan Pak ini kalau kita lihat dengan menggunakan kalau tidak salah high water pressure dan juga Bronto Skylift untuk bisa menjangkau ketinggian dan juga menuju titik api. Atau ada strategi-strategi khusus lain Pak yang dilakukan untuk memadamkan api? Ya, kita bekerja dengan pemadaman dari luar, yaitu dengan menggunakan Bronto, mulai dengan fire stick, dari seluruh wilayah kita kerahkan semua. Kemudian dari dalam pun anggota kita pertama pakai hidan masuk untuk penyerangan dari lantai 7 dan lantai 8. Kita sudah bagi semua sehingga kita sampai mengerahkan karena kita perlu personil dan area yang cukup luas. Kita mengerahkan 40 unit dengan 230 personil. Iya. 300 lebih dari 300 personil ya Pak Syarifudin? 230 Pak. 230. Ya, rekan kami juga tadi kami melihat di layar kaca bahwa petugas ini luar biasa untuk berjibaku memadamkan api, dilakukan secara bergantian. Lantas secara total ada berapa Pak yang untuk yang diterjunkan untuk mobil damkar? Untuk mobil damkar secara keseluruhan 45 unit dari 5 wilayah, terutama fire stick-nya. Kemudian Bronto dari Jakarta Pusat yang membantu evaluasi penyelamatan. Jadi total unit 45 unit dengan 230 personil. Oke, baik. Pak Syarifudin, biasanya ketika kebakaran terjadi di gedung-gedung seperti ini, kemudian juga cukup parah, bagaimana proses dari pemadaman kebakaran dan juga proses pendinginan? Apa perbedaannya, Pak Syarifudin? Maksudnya gimana? Ada proses pendinginan yang dilakukan, bagaimana proses pendinginan itu dilakukan Pak Syarifudin? Proses pendinginan kita tetap sekarang kita mulai pakai masuk semua anggota dengan penyerangan di dalam, terutama di lantai yang finansia ini karena merambat ke lantai 5, lantai 3 juga sudah mulai kita agak bertahap untuk yang di finansia. Untuk sekarang juga kita sudah mulai masuk karena area memang cukup luas Pak. Oke, apakah artinya itu untuk memastikan supaya tidak ada percikan-percikan api yang masih menyala dan menjalar kembali Pak? Ya, kita berusaha untuk menuntaskan semuanya Pak.
Cuma memang butuh waktu yang cukup lumayan untuk penyelesaian pemadaman ini, Pak. Baik, untuk kondisi dari struktur gedung Plaza Glodok saat ini, apakah masih aman untuk petugas bekerja di dalamnya, Pak? Untuk memadamkan api, kalau lihat dari strukturnya? Ya. Kalau untuk struktur, kita terjauh masih aman, Pak, untuk gedung. Jadi tidak terlalu berisiko untuk anggota, untuk struktur gedungnya. Baik, Pak Syarifudin, diprediksi ini berapa lama sampai api betul-betul 100% bisa dipadamkan? Kita belum bisa pastikan sampai berapa lama, Pak. Yang area yang cukup luas sampai setuntas-tuntasnya, karena memang kita dalam penyelesaian pemadaman ini memang jangan sampai ada titik-titik api yang sampai tertinggal. Jadi dengan area yang luas ini kita belum lihat nih, sampai belum bisa prediksi sampai kapan, Pak, gitu. Baik, masih belum kita bisa prediksi. Tapi bagaimana dengan pendinginan, Pak? Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini butuh waktu berapa lama untuk pendinginan dan apa indikasi bahwasanya api sudah berhasil dipadamkan? Indikasi api yang sudah kita padamkan bahwa tidak ada lagi asap-asap di setiap lantai. Nanti kita periksa satu per lantai. Setelah tidak ada asap, sudah ini kita pastikan operable. Tidak ada titik-titik yang memungkinkan untuk penyalaan kembali dan dinyatakan aman, itu baru kita nyatakan selesai untuk pemadaman, Pak. Oke, baik. Jadi indikatornya adalah ketika sudah tidak ada lagi asap, sudah tidak ada lagi api yang ada di gedung tersebut, ya, Pak, ya? Ya, kita pastikan semuanya aman dan tidak mungkin ada kebakaran, baru kita nyatakan pemadaman selesai, Pak. Baik, Pak Syarifudin, ini di layar kaca yang kita berikan kepada pemirsa bahwa masih terus dilakukan untuk penyemprotan dengan menggunakan high water pressure. Apakah ini masih termasuk ke dalam proses pemadaman, ya, Pak? Iya, ini masih dalam proses pemadaman, Pak, dengan menggunakan itu. Karena memang akses yang kita pakai itu agak sulit masuk, jadi itu untuk membantu pemadaman dari luar, Pak. Oke. Baik, apakah ada imbauan ataupun juga pesan, Pak, kepada masyarakat yang ada di sekitar? Karena kalau kita lihat tadi di layar kaca masih banyak masyarakat yang berada di sekitaran gedung dan ini mengingat material yang mudah terbakar, ada kaca, kayu yang bisa sewaktu-waktu jatuh begitu, Pak, ke bawah dan sangat membahayakan. Apakah ada imbauan atau pesan untuk masyarakat, Pak? Ya, untuk masyarakat saya harapkan untuk tidak terlalu dekat dengan titik api penyalahan atau dekat dengan gedung, karena memang risikonya masih ada jatuh-jatuh seperti kaca atau yang lainnya. Untuk amannya saya himbau untuk masyarakat untuk menjauh dari TKP kebakaran. Baik, Pak Syarifudin, terima kasih banyak atas informasinya pada pagi hari ini dan kita tentunya berharap bahwa proses pemadaman dan juga pendinginan ini bisa terus dilakukan sampai api betul-betul padam. Terima kasih, Pak Syarifudin. Ya. Salam sehat. Sama-sama. Dan pemirsa, setelah ini jangan kemana-mana karena breaking news akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih di Breaking News dan kita akan memantau kembali situasi dan kondisi terkini dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Dan ini adalah gedung dari Glodok Plaza. Asap masih membumbung tinggi, tepatnya di lantai 7, 8, dan juga 9. Seperti yang disampaikan oleh tim Gulkarmat bahwasanya proses pemadaman api ini masih terus dilakukan untuk nantinya setelahnya akan dilakukan proses pendinginan. Dan yang Anda lihat di layar kaca, pemirsa, nampaknya pihak dari Gulkarmat masih melakukan proses penyemprotan dengan menggunakan high water pressure, di mana strategi ini juga cukup efektif untuk bisa memadamkan api dari titik yang tidak ataupun juga sulit dijangkau. Kemudian tadi rekan Hamzah menyampaikan bahwasanya petugas Gulkarmat ini menggunakan Bronto Skylift untuk bisa mencapai ketinggian api yang ada di lantai 7 dan juga lantai 8. Pemirsa, kalau kita lihat ini sejumlah
petugas pemadam kebakaran sudah berhasil masuk ke dalam gedung, dan artinya seperti yang disampaikan tadi oleh pihak dari Gulkarmat, sedang dilakukan proses pendinginan secara bersamaan. Pemirsa, sebelumnya sudah ada 8 orang yang berhasil dievakuasi dari pemadam kebakaran, 9 orang maksud kami, yang terjebak di lokasi kebakaran. Dan beberapa hal yang juga dilakukan adalah dengan melakukan penjebolan kepada sejumlah kaca gedung untuk bisa memasukkan air ke dalam api. Pemirsa, kalau kita lihat ini nampaknya masih ada api yang masih berkobar dan saat ini sedang berusaha untuk dipadamkan dengan high water pressure dengan penyemprotan air tekanan tinggi. Pemirsa, Glodok Plaza yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan dan juga hiburan terbakar pada pukul 9 malam tadi. Dan salah satu kendala yang dihadapi adalah berkobarnya api yang sangat cepat yang merembet ke lantai 8 dan juga 9 dikarenakan banyaknya material dari pertama kali titik kebakaran terjadi, yakni di tempat hiburan malam atau diskotik yang mudah terbakar sehingga mampu menjalar ke bagian lain yang ada di gedung ini. Tidak hanya di lantai 7 dan juga lantai 8 dan 9, namun juga di lantai 7 ini juga sempat merembet ke lantai 6. Oleh karenanya pihak dari Gulkarmat ini juga melakukan pemeriksaan ataupun juga masuk ke dalam gedung secara bergantian. Dan kebakaran glodok yang terjadi pada pukul 9 malam tadi, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat untuk pertama kalinya tengah berupaya memadamkan kobaran api sampai dengan saat ini dibantu dengan tim dari Gulkarmat sejumlah daerah di Jakarta. Meskipun pada malam hari tadi sempat terjadi perlambatan ataupun juga merembetnya kebakaran yang masih merah. Awalnya sebanyak 29 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kebakaran Glodok Plaza, namun akhirnya kemudian ditambah sehingga total ada lebih dari setidaknya 230 personil yang dikerahkan untuk bisa memadamkan api. Upaya-upaya terus dilakukan, salah satunya adalah menjangkau titik api dengan ketinggian yang cukup tinggi dengan menggunakan Bronto Skylift dan juga menggunakan high pressure water. Informasi dari Pak Syarifuddin bahwasanya menjalarnya api ini sangat cepat dari lantai 7, yakni lantai yang terbakar, merembet ke lantai 8 dan juga lantai 9. Lantai 7, pemirsa, dan lantai 8 merupakan tempat hiburan seperti karaoke dan juga diskotik. Diketahui terdapat 9 orang yang berhasil untuk dievakuasi. Kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, pemirsa, ini menghanguskan 4 lantai setidaknya yang merembet juga ke lantai lainnya. Pada pukul 5 dini hari tadi, kami juga sempat mendapatkan laporan dari rekan kami yang berada di sana, rekan Ismalia Meidasari, bahwasanya kebakaran ataupun juga api masih terus membumbung tinggi, terutama di rooftop ataupun juga di lantai teratas dari gedung ini. Artinya merembetnya api sangat cepat. Bahkan dari kebakaran terjadi pada pukul 9 malam, kemudian melihat fakta bahwa api masih ada pada pukul 5 pagi,
Artinya hampir 10 jam api masih terus berkobar. Pada pukul 9 saat terjadi kebakaran, kemudian pemadam kebakaran Jakarta ini menerima informasi kebakaran Glodok Plaza pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat atau 22 menit setelahnya. Dan waktu mulai operasi pemadaman ini tidak sampai 10 menit sudah dilakukan, yakni pada pukul 21.31 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan saat ini pemirsa, meskipun sudah tidak ada api yang terlihat, namun masih ada asap yang membumbung, meskipun tidak separah pada dini hari tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Syarifuddin dari Gulkarmat Jakarta Barat, bahwasanya indikasi ataupun juga indikator dari api berhasil dipadamkan adalah ketika sudah tidak ada asap. Tentunya diharapkan bahwasanya kebakaran ini tidak memakan korban jiwa, meskipun nantinya akan adanya pengecekan dan juga pendinginan yang dilakukan secara bertahap. Dan pemirsa, demikian breaking news. Pemirsa, demikian breaking news bersama dengan saya Camar Henda, dan selamat menikmati program kami selanjutnya.